Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Sayyidina Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada salah satu dari kalian yang berwudu dengan sempurna kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, maka tiada balasan baginya selain terbukanya pintu-pintu surga yang 8, dan dia dapat masuk melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga diriwayatkan hadis yang sama oleh Imam Tirmidzi, tetapi dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Jadi memang ada beberapa riwayat hadis terkait doa ini. Baik yang paling singkat, yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim, hanya syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hanya sampai itu. Ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Atau juga hadis-hadis yang lain dengan tambahan-tambahan, misalnya waj'alni min ibadikas sholihin. Juga terkait dengan cara berdoanya, ada hadis yang membicarakan tentang doa setelah wudu ini, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan dengan tinggi sehingga sampai terlihat tangan lengan. Ya, lengannya sampai terlihat atau ketiaknya sampai terlihat. Itu saking tingginya mengangkat tangan, ya, sambil menengadah atau melihat ke langit. Ya. Jadi banyak versi terkait hadis ini, tapi intinya sama. Jadi semua ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk berdoa setelah wudhu, ya, dengan doa yang ma'thur atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu minimal asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian sebagian yang lain menambahkan itu berdasarkan hadis-hadis yang lain, yang semuanya itu ma'thur atau semuanya itu berdasarkan kepada hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik yang dengan tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, atau sampai yang waj'alni min ibadikas sholihin, ya, termasuk dengan mengangkat kedua tangan. Kalau dalam hadis ini kan tidak disebutkan, ya, tapi dalam hadis yang lain disebutkan, termasuk disunnahkan pula untuk mengangkat kedua tangannya tinggi, ya,
sampai ketiak, tinggi sampai ketiaknya terlihat dan memandang ke arah langit. Ya. Nah, jadi itu variasi, tetapi yang disepakati ulama bahwa disunahkan setelah berwudu untuk berdoa dengan doa yang diajarkan di dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam berbagai riwayat tersebut. Termasuk juga disunahkan untuk berdoa dengan menengadahkan tangan yang tinggi dan melihat ke arah langit, karena didasarkan kepada salah satu riwayat hadis yang berbicara tentang doa setelah wudhu. Ya. Dan memang tidak senantiasa Rasulullah itu berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, itu tidak selalu seperti itu. Ya. Rasulullah pernah bahkan tidak mengangkat tangan juga pernah, ya. Mengangkat tangan tinggi-tinggi juga pernah, tetapi pada umumnya Rasulullah mengangkat tangan sedang-sedang saja atau di setinggi dada saja. Nah, maka ini yang secara umum disunnahkan oleh para ulama, termasuk adab di dalam berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Nah, tetapi dalam beberapa kasus Rasulullah mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya, misalnya seperti ketika Rasulullah sholat istisqa, kemudian beliau setelah sholat berkhutbah, dan di dalam khutbahnya beliau berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Begitu juga setelah berwudu ini. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa tidak hanya Rasulullah melakukan itu, tetapi Rasulullah juga menyuruh untuk kita berdoa dengan mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya setelah wudhu ini, dan dengan melihat ke arah langit. Dan melihat ke arah langit ini juga khusus terkait dengan wudhu ini, karena pada umumnya itu dalam adab berdoa itu justru melihat ke bawah, ya. Jadi melihat ke kedua telapak tangan kita. Nah, itu secara umum adab berwudu, adab berdoa, ya. Tetapi pada kasus-kasus khusus, ya, seperti dalam hal wudu ini, justru disunahkan untuk melihat ke arah langit dan mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya, karena memang ada riwayat yang memerintahkan itu. Nah, jadi di sini hadis ini salah satu dari hadis yang menceritakan atau meriwayatkan tentang kesunahan berdoa setelah wudhu. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Di sini Umar ini tentu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, salah seorang khalifah Rasulullah SAW yang kedua. Nah, beliau juga termasuk orang yang pertama kali menyebut dirinya bukan Khalifatur Rasulillah. Ya, beliau merasa tidak pantas dengan sebutan itu. Kemudian beliau lebih nyaman dengan panggilan Amirul Mukminin. Ya, jadi pertama kali yang dipanggil Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mengikuti dengan panggilan Amirul Mukminin. Jadi panggilan Khalifatur Rasulillah itu hanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja. Nah, jadi ini Sayyidina Umar, beliau termasuk salah seorang yang juga meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW, sekitar 539 hadis yang diriwayatkan melalui Sayyidina Umar, dan beliau wafat di tahun 23 Hijriah, ya, setelah sekitar 10 tahun kepemimpinannya, ya. Kemudian beliau wafat di usia yang ke-63, ya, 63 tahun beliau wafat. Nah, di sini doa setelah wudhu ini cukup menarik, karena pada intinya adalah tasyahud, bersyahadat, ya. Karena doa yang paling pendek dari yang hadis-hadis yang diriwayatkan adalah hanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya itu saja.
berarti itu kan seperti tasyahud. Iya, iya. Nah, tetapi ini disebut sebagai sebuah doa yang pahalanya besar, fadilahnya agung, sampai-sampai dikatakan dibuka pintu-pintu surga untuk orang-orang yang berdoa setelah wudhu itu, dan dia boleh masuk dari manapun pintu yang dia suka. Nah, ini cukup menarik. Satu, karena ini lafadznya hanya syahadat saja. Nah, kenapa ini begitu agung kan itu? Karena memang syahadat itu adalah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. Jadi mentauhidkan Allah itu adalah kunci dari surga. Ya. Maka wajar ketika ada orang berdoa dengan bersyahadat itu kemudian mendapatkan balasan yang besar, yang agung dari Allah sebagai balasan atas ketauhidannya, sebagai balasan atas syahadatnya itu. Dan syahadat kemudian tauhid ini juga menunjukkan keikhlasannya di dalam dia berwudu, di dalam dia akan sholat nanti, itu adalah lillahi ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diliputi oleh riya, sum'ah, atau bahkan kesyirikan. Sehingga ini wajar ketika kemudian mendapatkan balasan yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa amal-amal yang sederhana itu memungkinkan untuk diberi balasan yang luar biasa. Ya. Apalagi kemudian itu dibarengi dengan sebuah keikhlasan. Ya. Jadi kuncinya adalah keikhlasan itu. Ketika itu disandarkan dengan lillahi ta'ala, disandarkan dengan nama Allah, maka suatu amal yang sederhana menjadi luar biasa, menjadi istimewa, menjadi tidak terhingga pahalanya. Nah, maka memang ada sebagian ulama yang membuat sebuah definisi, salah satu ciri dari hadis dhaif ataupun bahkan hadis yang maudhu adalah yaitu amal yang sedikit tapi pahalanya besar, luar biasa, besar sekali. Ini seakan-akan tidak masuk akal. Lalu kemudian itu sebagian ulama memasukkan itu dalam ciri-ciri hadis dhaif atau ciri-ciri hadis maudhu bahkan. Tetapi kalau kita lihat ini hadis sahih, jelas, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang meragukan Imam Muslim? Jadi hadis ini sahih. Tetapi hadis ini amal yang sederhana tetapi pahalanya besar. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mesti bahwa amal yang sederhana kok kemudian berpahala besar itu lalu hadis itu kemudian dhaif. Itu tidak mesti seperti itu. Jadi tadi definisi yang disampaikan oleh sebagian ulama itu ditentang oleh sebagian ulama yang lain. Karena Allah adalah memiliki kekuasaan yang mutlak untuk memberi pahala kepada siapapun dengan lipat ganda seberapapun. Nah, bahkan dikatakan berpuasa itu as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Berarti kan balasannya udah nggak terhingga lagi. Belum lagi hadis-hadis lain, misalnya ada orang yang berdosa kemudian banyak dosa lah ya. Nah, kemudian dia memberi minum seekor anjing, karena keikhlasannya dia lalu masuk surga. Ya. Ini kan amal sederhana, hanya memberi minum seekor anjing. Yang anjing itu anjing liar, yang dalam fikih itu banyak dihukumi najis. Dia juga liar, tidak ada yang punya, ya. Tapi karena dia ikhlas lillahi ta'ala dengan rasa kasih sayang yang besar, kemudian dia melakukan tindakan sederhana yaitu memberi minum anjing itu,
dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang luar biasa. Nah, termasuk ini tidak menutup kemungkinan ya. Hal-hal sederhana seperti itu bisa mendapatkan pahala yang istimewa, yang besar dan berlipat ganda. Termasuk ketika berdoa dengan melafadzkan syahadat saja, ini dijanjikan dengan masuk surga dari pintu mana saja yang digandaki. Nah, di sini kemudian dilanjutkan ma minkum min ahadin, kan gitu. Nah, barang siapa dari salah satu di antara kamu. Nah, ini minkum, kalimat minkum itu menunjukkan adalah umat Islam. Ya, minkum, dari kamu. Kamu itu siapa? Ya, kamu yang diajak omong Rasulullah kan para sahabat. Berarti bagian dari para sahabat, yaitu siapa? Orang-orang mukmin. Nah, atau ummatul ijabah. Ya. Nah, karena ada umat itu dibagi dua. Kalimat umat itu bisa umat ijabah atau umat dakwah. Kalau umat dakwah itu semua manusia. Semua orang itu umat, tapi yang menjadi menjadi sasaran dakwah semuanya, baik mukmin ataupun kafir, semuanya menjadi sasaran dakwah. Tapi ada umat yang dimaksud adalah ummatul ijabah, umat yang menyambut dakwah itu, yaitu umat yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Maka di sini menggunakan bukan ma min ahadin, begitu bukan, tapi ma minkum min ahadin. Ada kalimat minkumnya, bukan langsung ma min ahadin, tapi ma minkum min ahadin. Ini menunjukkan bahwa hadis ini ditujukan khusus kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang mereka disyariatkan untuk berwudu sebelum sholat, yang mereka diwajibkan untuk sholat, dan syarat sahnya sholat adalah berwudu. Maka disunnahkan bagi orang-orang Islam untuk berdoa setelah berwudu. Nah, kum di situ, kalau dalam bahasa Arab kum itu kan laki-laki banyak, kan gitu kan. Kamu laki-laki banyak. Kalau perempuan kan min kunna, ya kan. Nah, jadi minkum ini antum. Tapi kalau perempuan kan antunna, minkunna. Nah, tetapi dalam bahasa Arab juga bahwa ketika disebutkan minkum laki-laki, ini bisa saja maknanya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi minkum ini bisa bermakna umum, tidak hanya khusus laki-laki saja. Nah, nanti ada yang salah paham. Nah, ini ma minkum berarti doa ini khusus untuk laki-laki saja. Kalimatnya minkum kok. Nah, kum itu kan antum, laki-laki. Nah, ini jangan salah paham. Nah, karena kum itu di dalam kaidah bahasa Arab juga bisa bermakna umum. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi baik laki-laki maupun perempuan setelah wudu disunnahkan untuk berdoa. Nah, lalu ada lagi, ini kan kalimat ini untuk disampaikan bagi orang yang mendengar itu, para sahabat. Lalu yang tidak mendengar bagaimana? Nah, yang tidak mendengar ya termasuk juga kan itu. Jadi minkum itu ya semuanya, bukan hanya kamu, karena kamu ini kan mukhotob. Mukhotob itu dalam arti orang yang ada di depannya. Kalau orang ketiga kan dia atau mereka kan gitu kan. Tapi kalau kamu ya, kalian itu kan orang di depan kita. Nah, ini lalu jangan terus dimaknani, oh ini kalimatnya minkum bukan minhum. Nah, kalau minhum kan mereka, tapi kalau minkum kamu. Nah, terus berarti ini khusus untuk yang diomongi di depan Rasulullah atau di depan Sayyidina Umar ini. Nah, yang lain enggak begitu. Ini hadis berlaku umum untuk siapapun ya yang akan melaksanakan sholat dan atau setelah berwudu. Baik wudu itu untuk
untuk sholat maupun wudhu untuk yang lain. Yang lain. Ya, jadi di sini setelah berwudhu secara umum, ya, untuk siapapun dari umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian yatawaddau, barang siapa dari kamu yang berwudu, fayusbihul wudu, wudunya itu dengan sempurna, ya, menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu itu apa? Satu, dia menyempurnakan dengan mendatangi sunnah-sunnahnya, ya. Jadi kalau rukun wudu itu ya cuma 6 saja, membasuh muka, tangan sampai siku, kepala, ya, kemudian kaki. Tertib, udah, ya. Niat awal tadi, ya. Hanya 6 itu saja. Nah, ini wudunya sah, tapi belum disebut isbaghul wudu, belum disebut sebagai wudu yang sempurna. Sempurna dalam arti apa? Satu, mendatangi sunnah-sunnah wudu, yaitu apa? Dia misalnya berkumur, kemudian membasuh kedua telapak tangan awalnya, ya, kemudian berkumur, kemudian istinsyak dan istinthar, ya, menghirup air ke hidung dan lain sebagainya, kemudian membaca bismillah, kemudian meniga-kalikan setiap basuhan, ya, termasuk kemudian membasuh telinga, itu juga bagian yang disunahkan, ya. Nah, itu termasuk isbaghul wudu. Jadi sah dengan sempurna itu sesuatu yang bisa dipisahkan, ya. Kalau sekedar sah saja, dia sudah sempurna dari sisi sahnya, tapi belum sempurna dari sisi isbaghul wudu tadi, mendatangi sunnah-sunnah. Yang kedua, ini yang jelas, yaitu apa? Dia mendatangi setiap anggota itu dengan sempurna. Jadi misalnya kalau tangan sampai siku, ya berarti dia melakukannya sampai atas siku. Nah, karena ngepaskan sampai siku kan sulit, ya. Ini punya potensi untuk tidak sempurna. Maka kemudian dia melebihkan basuhan. Nah, melebihkan basuhannya. Ini bukan sunnah, malah wajib. Menurut Imam Syafi'i, ya, ini hukumnya wajib. Karena apa? Karena untuk ngepaskan pas siku itu sulit, dan berpotensi terlewat. Maka menambahkan basuhan lebih dari siku itu hukumnya wajib, dan itu bagian dari isbaghul wudu, bagian dari menyempurnakan wudu. Termasuk tadi mata kaki juga sama, membasuh kaki sampai mata kaki. Namanya sampai itu berarti kan pas mata kaki sudah sah, tapi ngepaskan itu kan sulit. Maka kita tambahkan di atas mata kaki, ya, di atas mata kaki. Ini termasuk dari mendatangi hak-haknya, bukan sekedar sunnah, tetapi minimal mendatangi haknya. Ini sesuatu yang wajib. Kemudian doa di sini selain syahadat, ya, kemudian ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. At-tawwabin dan al-mutatahhirin ini sama dengan hakikat wudu. Jadi wudu itu kan membersihkan fisik, ya, membersihkan fisik secara zahir, tetapi maknanya juga membersihkan batin. Ketika kita membasuh muka, ini secara zahir kan yang dibasuh muka fisik, tapi hakikatnya adalah membasuh dosa-dosa yang ada di muka kita, membasuh dosa mata, dosa mulut, dosa hidung, dosa telinga. Kemudian membasuh tangan, ini secara fisik membasuh tangan, tetapi secara batin ini adalah membasuh dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan tangan kita. Nah, maka wudu itu adalah ibadah zahir dan batin. Nah, maka di sini doanya adalah minat tawwabin
dan minal mutatohirin. Mutatohirin ini mewakili kebersihan zohir secara fisik, ya. Tohir suci secara fisik. Tapi at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat, adalah orang-orang yang membersihkan dosanya, membersihkan kotoran-kotoran hati. Maka ini adalah bagian dari batiniyah. Maka doanya ini sesuai dengan amal wudunya tadi, yang mana wudu itu adalah ritual zohir dan batin. Maka doanya pun juga kesucian dohir dan batin, yaitu at-tawwabin dan al-mutatohirin. Ya, kita diskusi ya. Baik. Ya, waktu. Yang pertama, tadi dikatakan kesempurnaannya itu kan ada mendatangi sunnah, melebihi baswan dan sebagainya. Itu saya juga pernah mendengar mengenai khususnya untuk membasuh kepala, mengusap kepala. Katanya justru kalau pas kita mau sholat yang wajib itu membasuh kepala, mengusap kepala itu tidak hanya sebagian, tapi semuanya. Itu gimana kalau seperti ada pendapat itu? Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i berdasarkan ayat Al-Quran, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Wamsahu, usaplah, biru'usikum. Ini bi di sini menurut Imam Syafi'i adalah min ru'usikum. Maksudnya adalah min ru'usikum. Berarti basuhlah sebagian dari kepalamu. Usaplah sebagian dari kepalamu. Nah, maka bagi Imam Syafi'i sudah sah mengusap sebagian kecil dari kepala, meskipun itu hanya sehelai rambut yang ada di atas kepala kita. Itu sudah sah, karena itu sudah masuk dalam ayat biru'usikum wamsahu biru'usikum, sudah sah. Nah, tetapi karena di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang makna biru'usikum itu, ada yang mengatakan baknya itu bukan bak li tab'id yang min tadi, tapi adalah bak zaidah, bak tambahan. Jadi maknanya bukan wamsahu biru'usikum itu min ru'usikum, tapi wamsahu ru'usakum. Jadi baknya itu seperti nggak ada. Wamsahu ru'usakum, usaplah semua kepalamu. Ru'usakum ay kulla ru'usikum, kan itu, semua kepala. Nah, sehingga sebagian ulama, misalnya Imam Malik, itu mewajibkan mengusap seluruh kepala. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama dari madhab Syafi'i itu mengatakan khuruj minal khilaf itu kan sunnah, keluar dari perbedaan pendapat itu kan sunnah. Maka apa? Maka menurut ulama madhab Syafi'i bahwa mengusap sebagian kepala itu sudah sah, tapi kalau mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah karena khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, jadi menurut ulama madhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu sunnah, baik ketika akan sholat maupun wudhu yang tidak untuk sholat. Ya, misalnya dia ya wudhu saja karena dia mungkin daimul wudhu, senantiasa berwudhu, batal lalu wudhu, batal lalu wudhu, ya, tidak untuk kepentingan sholat, atau dia wudhu untuk baca Quran atau untuk apalah, ya. Ini tidak harus terkait dengan sholat. Memang secara umum di dalam madhab Syafi'i disunnahkan untuk mengusap seluruh kepala, tapi itu sunnah karena khuruj minal khilaf tadi, ilatnya keluar dari perbedaan pendapat. Sedangkan sahnya wudhu menurut madhab Syafi'i ya cukup sebagian kepala saja diusap itu sudah sah. Nah, karena ayatnya jelas wamsahu biru'usikum. Menurut Imam Syafi'i biru'usikum ini adalah ba litab'id, yang artinya adalah min ru'usikum, sebagian kepala. Jadi sore menurut Imam Syafi'i. Iya. Terus tadi dikatakan mengenai apa ya? Dapat dikatakan amal doa tadi kan harus lillahi ta'ala, artinya ikhlas.
Lah ikhlas di sini kriterianya apa ya dalam doa wudhu tadi kan lihat ta'ala itu? Ya, jadi dia berwudu itu bukan karena sesuatu yang lain, tapi memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak hanya dideklarasikan saja dengan doa itu tadi, tetapi ya memang harus di dalam hati ini memang ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi Allah melalui Rasulullah mengajarkan doa ini adalah untuk menuntun kita, supaya misalnya kita lupa atau kita ada kecenderungan untuk keluar dari lillahi ta'ala tadi, dengan berdoa ini ingat bahwa kita setiap ibadah kita, wudhu kita, sholat kita itu adalah lillahi ta'ala. Jadi doa ini selain sebagai deklarasi, ya, maksudnya untuk menunjukkan bahwa ya Allah, saya memang lillahi ta'ala, ya, dengan diucapkan, ya, dengan disampaikan secara lisan, tapi juga ini berfungsi untuk menuntun hati kita. Menuntun hati kita. Kalau misalnya hati kita ini kurang ikhlas, hati kita ini kok kurang lillahi ta'ala, kita menjadi teringat dengan doa ini. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan diresapi, maka kemudian hati kita jadi ingat, ya Allah, kalau saya kok misalnya tadi kok kurang ikhlas, wudu kok cek kepingin pamer, ya, dan lain sebagainya, begitu berdoa ini menjadi lurus kembali. Harapannya seperti itu. Ya, tapi kan dikatakan tadi ya kan bahwa membasuh muka itu kan bukan secara zahir saja, artinya secara batin kan membersihkan tadi dosa-dosa yang ada di mata, yang ada. Nah, itu kan juga harus kaitan dengan lillahi ta'ala itu. Iya, betul. Ya. Jadi makanya di dalam wudhu itu juga perlu kekhusyuan. Tetapi kadang maaf itu kadang yang saya banyak sekali di masjid di mana temannya ngomong-ngomong, berarti itu kurang afdal itu. Makanya dalam fikih itu hukumnya makruh, ya, tidak membatalkan wudhu. Jadi bicara itu menurut mayoritas ulama tidak membatalkan wudhu, ya, dan dihukumi makruh. Karena apa? Karena wudhu ini ritual yang dibutuhkan kekhusyuan, karena ini ibadah yang zahir dan batin. Ketika kita membasuh muka, kita hadirkan hati kita, bahwa kita sedang membersihkan dosa-dosa yang ada di muka kita. Ketika membasuh tangan, kita hadirkan hati kita, bahwa kita sedang memohon ampun atas dosa-dosa yang ada pada tangan kita. Bahkan Imam Al-Ghazali itu menulis kitab yang di situ setiap basuhan itu ada doanya. Ya, tapi itu doa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bukan doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW. Jadi itu bukan kesunahan wudhu, tapi kesunahan berdoa secara umum. Berdoa kan di mana saja boleh, bisa saja kapan saja, termasuk ketika wudhu. Kemudian di sela-selani doa kan boleh-boleh saja. Nah, tapi itu bukan termasuk dari sunnah wudhu, tapi itu sunnah doa secara umum. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menghadirkan hati itu. Nah, karena wudhu ini bukan sekedar bersih-bersih muka. Tapi ini adalah ritual batin juga. Maka kita ketika wudhu juga khusyuk, menghadirkan hati, ya, kemudian memohon ampun atas dosa-dosa yang kita basuh itu dari anggota yang kita basuh. Nah, jadi butuh kekhusyuan, ya. Lalu setelah itu ditutup dengan doa. Maka hal-hal yang mengganggu kekhusyuan itu dimakruhkan, seperti misalnya wudhu berbicara, atau wudhu tidak mualah, ya, tidak mualah itu tidak langsung, tidak nuli-nuli. Jadi ada jarak. Ya, misalnya wudhu basuh muka, terus dia ambil dulu, datang lagi, terus baru basuh tangan. Itu para ulama kan memberi batas, boleh tidak nuli-nuli, ya, selama belum kering.
ya selama belum kering basuhan yang sebelumnya tadi. Tapi itu tidak membatalkan wudu dan itu bukan rukun wudu. Kalau yang rukun wudu kan tertib, bukan mualah. Kalau mualah ini sunnah, ya, bukan wajib. Nah, kenapa mualah ini disunnahkan? Karena dia mengganggu kekhusyuan, mengganggu kehadiran hati. Bagaimana dia bisa hadir hatinya kalau dia terpotong-potong wudunya? Basuh muka, lari sana, nanti basuh tangan, tengok sana. Nah, ini nggak mualah. Nah, padahal wudu itu juga bagian dari ritual zahir dan batin. Iya. Kita para pertama break dulu ya. Ya. Pendengar pemirsa, kita jeda sinak jangan lupa nanti sesi kedua bisa pun live ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.